Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk teman-teman mahasiswa yang sedang bekerja, untuk perkuliahannya saya buatkan video pembelajaran. Dan untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu pokok bahasan fotosintesis. Nah, di sini bisa dilihat itu di slide itu ada cahaya matahari, kemudian ada daun. Nah, itu berarti ada semacam pemanen energi surya dari matahari, kemudian masuk ke daun berupa energi kimia, dan di situ setelah terjadi proses fotosintesis nanti pasti akan dihasilkan berupa oksigen dan bahan organik. Nah, bahan organik ini bisa berupa glukosa yang dibutuhkan oleh tanaman ataupun hasil panennya, bisa berupa makanan, kosmetik, pakaian, bahan bakar, perumahan, obat, dan lainnya. Kemudian percobaan awal fotosintesis ini dilakukan oleh Priestley dan Eggenshaus. Yang Priestley itu batang dan daun mint itu bisa membersihkan udara yang telah dikotori oleh nyala lilin. Jadi di situ dijelaskan bahwa untuk melakukan proses fotosintesis hanya butuh cahaya, entah itu butuh cahaya matahari, cahaya lampu, ataupun cahaya yang ada pada pada lilin gitu. Dan di situ lilin itu akan mengeluarkan karbon dioksida dan diserap oleh tanaman, dan tanaman itu untuk udara-udara kotor sekitarnya akan diserap dan akhirnya berupa oksigen yang dihasilkan. Dan otomatis fotosintesis itu pasti akan membutuhkan cahaya. Kemudian fotosintesis ini merupakan proses oksidasi reduksi. Jadi di situ ada semacam penerimaan dan transport elektron itu. Nah, di situ untuk fotosintesis itu butuh bahan baku berupa karbon dioksida, ditambahkan air, kemudian ditambahkan cahaya matahari, akhirnya menjadi glukosa C6H12O6, dan hasilnya juga berupa oksigen. Kemudian tumbuhan C3, C4, dan chem berdasarkan metabolisme fotosintesis dan anatomi daunnya, tumbuhan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Ada tumbuhan C3, C4, dan chem. Untuk tumbuhan C3, reduksi karbon ini terjadi melalui siklus Calvin. Siklus C3 disebut tumbuhan C3 karena senyawa awal yang terbentuk berkarbon 3. Kemudian sebagian besar tumbuhan tinggi masuk ke dalam kelompok tumbuhan C3. Apabila stomata itu menutup, akhirnya di situ akibat stres akan terjadi peningkatan fotorespirasi, yaitu pengingkatan oksigen oleh enzim Rubisco. Nah, di situ bisa dilihat di siklus ini ada CO2 yang masuk ke siklus Calvin dan hasilnya itu berupa gula ataupun glukosa. Kemudian untuk tumbuhan C4, pengikatan CO2 di udara ini terjadi di dalam sel mesofil melalui lintasan C4, dan reduksi karbon terjadi di dalam sel-sel udang pembuluh melalui siklus Calvin, siklus C3. Beberapa tumbuhan tropis termasuk dalam C4 seperti jagung, tebu, dan bayam. Ce2 kemudian masuk ke lintasan C4, kemudian piruvat, malah ke CO2, kemudian ke siklus Calvin, dan akhirnya dihasilkan gula. Tumbuhan kam umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering seperti kaktus, anggrek, dan nenas. Reduksi karbon melalui lintasan C4 dan C3 dalam sel mesofil, tetapi waktunya berbeda. Dan pada malam hari itu akan terjadi lintasan C4, pada siang hari terjadi siklus C3. Dan pada malam hari asam malat ini tinggi, dan siang hari asam malatnya itu rendah. Nah, itu bisa dilihat slide ke-9. Fotosintesis ini menghasilkan gas oksigen dari pemecahan air.
dia itu bisa memproduksi atau menghasilkan makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu berupa air dan karbon dioksida. Ditambahkan cahaya matahari menjadi energi kimia dan hasilnya berupa glukosa, oksigen, dan air lagi. Tumbuhan ini menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini itu berasal dari fotosintesis. Perhatikan bersama reaksi yang menghasilkan glukosa berikut ini. Glukosa ini dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Dan secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler itu berkebalikan dengan respirasi di atas. Artinya kalau respirasi seluler itu dia terjadi proses penguraian ya, dari glukosa ditambahkan oksigen, akhirnya nanti itu akan menjadi ini CO2, karbon dioksida, dan juga air. Pada respirasi, gula, glukosa itu dan senyawa lain ini akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Kemudian tumbuhan ini menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan, dan klorofil ini terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil ini menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi, fotosintesis itu terjadi di kloroplas di bagian stroma dan granumnya itu. Dan sebagian besar energi yang dihasilkan ini ada di daun, dan terdapat lapisan mesofil, dan cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya untuk sebagian besar fotosintesis. Kemudian tumbuhan C4. Ini sel-sel udang pembuluh berkembang dengan baik dan banyak mengandung kloroplas. Fotosintesis ini terjadi di dalam sel mesofil dan sel-sel udang pembuluh. Pengikatan CO2 di udara melalui lintasan C4 di sel mesofil dan reduksi karbon melalui siklus Calvin, siklus C3 di dalam sel-sel udang pembuluh, dan fotorespirasi tidak terjadi ataupun rendah sekali. Kemudian hasil fotosintesis itu disebut dengan fotosintat. Dan pada dasarnya reaksi fotosintesis itu ada dua. Ada reaksi terang, butuh cahaya, dan reaksi gelap, tidak butuh cahaya tetapi tetap butuh karbon dioksida. Kemudian translokasi ataupun pemindahan hasil fotosintesis atau fotosintat. Nah, penyaluran fotosintat atau gula ini terjadi dari sel penghasil ke sel gudang dengan menggunakan teori aliran tekanan ataupun massa. Gula itu dialirkan dari gula dengan konsentrasi gula tinggi yang ada pada daun ke bagian yang rendah, ke batang, akar, dan ini organ tanaman lainnya. Dan itu dilakukan oleh pembuluh floem biasanya pada daun. Sedangkan untuk mengangkut air mineral dari akar itu biasanya dilakukan oleh pembuluh xilem. Kemudian mekanismenya, gula dimut ke dalam floem secara tanpa aktif, air masuk ke dalam floem secara osmosis, gula dialirkan dari sumber gula ke sel gudang, dan air melalui proses osmosis kembali ke xilem. Kemudian fotosintesis ini terjadi reaksi terang dan gelap cahaya. Reaksi terang dalam gerhana, ATP, NADPH, dan sebagainya itu menghasilkan CO2. CO2 masuk ke dalam reaksi gelap dalam stroma dan menghasilkan gula. Untuk reaksi terang, prosesnya digerakkan oleh cahaya matahari, ditangkap oleh daun berupa klorofil, hasilnya berupa ATP dan NADPH. Reaksi ini terjadi di dalam kanal, khususnya pada membran tilakoid kloroplas. Kemudian untuk reaksi terang, itu adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2, dan reaksi ini memerlukan molekul air. Pemecahan air dengan energi cahaya yang diserap oleh sel-sel daun yang berfotosintesis ini disebut dengan fotolisis. Nah, berikut persamaannya: H2O
menjadi H+ ditambah setengah O2. Proses ini diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Nah, ini konsep dasar reaksi terang. Kemudian tahap-tahap reaksi terang itu dikenal dengan teori kemiosmosis. Itu pertama, air dipecah sebagai sumber elektron di sistem cahaya 2. Elektron ini akan terexcitasi, mentransfer energinya ke rangkaian pembawa elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah untuk membawa proton dari stroma ke ruang dalam tilakoid. Kemudian terjadi perbedaan konsentrasi ion H+ antar dua permukaan membran, dan beda potensial ini digunakan ion H+ kembali ke stroma melewati enzim ATP sintase untuk membentuk ATP dari ADP. Dan elektron akhirnya diterima oleh penerima elektron terakhir, yaitu NAD+, sehingga berubah menjadi NADPH. Kemudian pigmen klorofil ini menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru dan merah dibandingkan dengan hijau, dan cahaya hijau ini biasanya dipantulkan sehingga kita bisa melihat daun itu berwarna hijau. Kemudian spektrum cahaya merah dan biru ini adalah yang paling efektif diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dibandingkan cahaya hijau yang sebagian besar itu dipantulkan. Nah, itu jadi cahaya yang tampak ini adalah cahaya biru, itu panjang gelombangnya 450 sampai 500 itu. Nah, yang merah 610, 650 sampai 700. Kemudian fotosintesis ini akan menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang cahaya dengan panjang tertentu, dan hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan energi yang lebih banyak. Dan tumbuhan itu memiliki dua jenis pigmen yang fungsinya aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem, yaitu ada fotosistem 1 dan 2. Untuk fotosistem 2 ini terdiri dari molekul klorofil yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, dan fotosistem 1 itu 700 nanometer, dan kedua sistem ini akan bekerja secara bersamaan di fotosintesis seperti cara kerja baterai yang saling memperkuat. Kemudian fotosintesis ini dimulai ketika cahaya mengawali molekul klorofil pada fotosistem 2, membuatnya melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transfer elektron, dan energi dari elektron ini digunakan untuk fosforilasi yang menghasilkan ATP, satuan pertukaran energi dalam sel, dan reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron yang perlu diganti. Dan pada tumbuhan dan alga, kekurangan elektron ini dipenuhi oleh elektron dari hasil ionisasi air yang terjadi bersamaan dengan ionisasi klorofil. Kemudian reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida CO2. Kemudian reaksi gelap ini tidak berhubungan langsung dengan cahaya, memanfaatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mereduksi CO2 menjadi gula. Kemudian tetap terjadi saat ada cahaya atau siang hari. Jadi pemasukan reaksi gelap itu berupa ATP, NADPH, dan CO2. Kemudian pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung ada tidaknya cahaya sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap. Kemudian faktor penentu laju fotosintesis ada intensitas cahaya. Jadi banyak cahaya itu bisa mempercepat fotosintesis. Kemudian konsentrasi karbon dioksida, semakin banyak CO2 makin banyak pula jumlah bahan yang digunakan tumbuhan untuk terjadinya fotosintesis. Kemudian suhu, enzim ini bekerja pada suhu yang optimal. Umumnya laju fotosintesis ini meningkat seiring meningkatnya suhu sampai batas toleransi enzim. Kemudian kadar air, kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup sehingga penyerapan karbon dioksida dari udara itu akan berkurang dan mengurangi laju fotosintesis.
kemudian kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat itu seperti karbohidrat berkurang, maka otomatis akan meningkat. Jika kadar hasil fotosintatnya itu sudah berlebih, maka laju fotosintesis itu akan dikurangi. Kemudian juga masa pertumbuhan, tumbuhan yang masih kecil, remaja, itu akan membutuhkan lebih banyak fotosintesis untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian fotosintesis dan pemanasan global. Pemanasan global ini akibat efek rumah kaca dari CO2 di atmosfer. Nah ini, jadi ini efek rumah kaca kalau kita itu kekurangan pohon ya, dan banyak terjadi kegiatan yang merusak lingkungan untuk terjadinya polusi udara. Jadi CO2 itu akan terperangkap di udara dan menimbulkan semacam pemanasan. CO2 ini tidak lepas ke udara dan akhirnya jatuh lagi ke bawah karena terlalu banyak polusi yang membuat atmosfer itu terlapisi oleh CO2. Nah, fotosintesis ini merupakan penampungan bagi CO2 jadi secara global. Jadi tanaman pohon itu bisa lebih banyak menyerap terhadap CO2 dan membuat udara sekitarnya itu menjadi bersih dan lebih banyak mengandung oksigen. Jadi pesan dari ini ya, dari slide ini, PPT ini, supaya kita itu mengkonservasi tumbuhan karena dia itu semacam placenta dunia. Maksudnya itu sebagai penyerap karbon, sumber karbon dioksida yang sekiranya merugikan bagi manusia dan juga menguntungkan untuk menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk respirasi. Baik, saya akhiri untuk pertemuan ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan inbox ke saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.